Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas pembelajaran 4 subtema 1 dari tema 4. Di mana pembelajaran 4 ini saya buat untuk kelas 5 SD. Dalam pembelajaran 4 yang akan kita bahas kali ini, itu terdiri dari 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, terakhir adalah jenis pantun berdasarkan usia. Nah, pembelajaran yang tadi saya sebutkan, materi yang tadi saya sebutkan tadi akan kita bahas satu persatu saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita berlanjut ke slide-slide berikutnya, simak video atau simak pembahasan materi ini dengan cermat ya, agar kamu dapat memahaminya dengan sempurna. Oke, kita lanjut saja dengan slide selanjutnya. Yang pertama adalah materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di sini adalah materinya muatan pelajaran PPKN dengan kompetisi dasar 3.2 dan 4.2. Sebagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Maksudnya tidak teratur berarti masyarakatnya tidak aman, tidak tertib, berantakan. Itu bagian dari ketidakharmonisan atau ketidak bisa kita dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ketika semuanya sudah kita laksanakan, baik diri kita maupun warga sekitar, maka terciptalah keadaan seperti yang ada pada slide atau gambar yang ada pada HP atau monitor Anda. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah kita perhatikan baik-baik, di mana saya setelah mencatat contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di warga masyarakat. Nah, masing-masing memiliki contoh ya, masing-masing memiliki contoh yang berbeda antara hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Yang pertama kita bahas tentang hak. Jadi kita memiliki hak di lingkungan masyarakat seperti apa? 1. Mendapat perlindungan dari masyarakat. Jadi kita ketika bergabung dalam organisasi masyarakat, maka kita mendapatkan perlindungan. Yang kedua adalah dihargai dan dihormati di lingkungan masyarakat tentunya ya. Yang ketiga adalah dapat menggunakan fasilitas umum. Ini adalah contoh 3 dari sekian banyak sebenarnya hak yang akan kita peroleh di lingkungan masyarakat. Kemudian kita pun memiliki kewajiban di lingkungan masyarakat selain hak yang kita miliki atau kita dapatkan. Kewajiban-kewajiban ini pun harus kita laksanakan. Pertama, contohnya adalah menaati segala peraturan di masyarakat. Jadi kita mau nggak mau harus taat segala peraturan yang telah dibuat bersama. Baik itu peraturan dibuat oleh kita sendiri sebagai anggota masyarakat atau peraturan yang dibuat oleh warga masyarakat yang berada di tempat tinggal kita. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Nah, karena kebersihan ini sangat penting dalam menjaga kesehatan, menyangkut kesehatan. Yang ketiga adalah menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Karena ketika kita dapat menjaga keamanan dan ketertiban, akan tercipta suasana yang nyaman dan damai yang akan kita rasakan bersama, bukan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, hak sudah kita dapatkan, kewajiban sudah kita lakukan, maka kita pun masih memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong membantu korban bencana. Jadi ketika di lingkungan kita ada yang mendapatkan bencana, musibah, maka kita wajib mengusahakan semaksimal yang kita mampu untuk melakukan gotong royong. Yang kedua adalah kerja bakti. Pasti ini ada nih di dalam setiap lingkungan masyarakat yang namanya kerja bakti. Baik kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar atau kerja bakti lainnya yang
dibikin atau diprogramkan oleh lingkungan tempat kita tinggal. Itulah contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di warga masyarakat. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya adalah interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, ketika masuk ke materi 2, ini berada pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan dasar. Ilmu pengetahuan sosial, maaf saya salah dalam mengucapkannya. Nah, muatan pelajaran ini terdapat pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana interaksi sosial di lingkungan masyarakat itu adalah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Ketika semuanya kita laksanakan, kita lakukan, maka insya Allah terciptalah lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Apa aja? Yang pertama nih, kita laksanakan kerja bakti secara rutin. Biasanya dilakukan sepekan sekali atau pada hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua adalah mengadakan ronda malam atau siskamling. Nah, ronda malam itu berarti bergantian. Nah, setiap malam. Supaya apa? Supaya lingkungan tempat kita tinggal berada dalam kondisi yang aman dan tentram. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Jadi apapun masalah yang kita hadapi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar rumah kita, maka usahakan dikerjakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat adalah saling menghormati dan menghargai sesama. Nah, saling menghormati dan menghargai sesama wajib kita laksanakan, baik terhadap diri kita sendiri maupun keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Jadi ketika kita berada di lingkungan masyarakat, maka agama yang kita miliki dengan yang lainnya otomatis ada juga yang berbeda. Kita tidak boleh nih mengganggu nih aktivitas mereka dalam beribadah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Jadi walaupun berbeda agama, kita harus tetap menjunjung toleransi. Toleransi itu adalah menghormati perbedaan agama. Yang ketujuh adalah tolong-menolong dengan warga sekitar. Jadi ketika ada tetangga kita atau di lingkungan masyarakat kita tinggal, mereka membutuhkan pertolongan, maka kita wajib sebisa mungkin, semaksimal yang bisa kita lakukan adalah menolongnya. Dan yang terakhir adalah mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Contohnya apa perlombaan? Contohnya adalah kita mengikuti kegiatan lomba hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia atau HUT RI 17 Agustus. Dan itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kebersamaan antara kita dengan warga masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya adalah kita lanjut ke materi ketiga dengan muatan bahasa Indonesia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia ini terdapat dalam kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Di mana materi yang terakhir adalah jenis pantun berdasarkan usia. Jadi dalam pembelajaran sebelumnya sudah kita sempat bahas ya, jenis-jenis pantun itu terdiri dari 3. Di sini juga kita akan mengulas dari jenis-jenis pantun berdasarkan usianya. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak itu berisikan tentang kehidupan seputar anak-anak, misalnya tentang kegemaran. Ini adalah contoh dari pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun orang muda nih. Pantun orang muda itu berisikan tentang kehidupan masa muda, seperti tentang perkenalan dengan seseorang. Jadi ini berkaitan tentang usia muda atau masa muda seseorang. Sedangkan yang terakhir adalah pantun orang tua. Nah, kalau pantun orang tua berisikan tentang adat istiadat, agama,
dan nasihat atau pesan orang tua kepada anaknya. Namanya juga pantun orang tua atau orang tua, pasti berisikan nasihat orang tua kepada anaknya. Gimana? Sudah paham ya jenis-jenis pantun berdasarkan usianya? Karena materi ini adalah materi yang mengulang dari pembelajaran sebelumnya dan sudah kita bahas. Nah, di sini kita lihat, perhatikan di slide berikutnya adalah contoh pantun berdasarkan usia. Contoh pantun anak-anak. Di sini saya mencontohkan, sudah menuliskan, contohnya adalah jalan-jalan ke kota Banjar, jangan lupa membawa sukun. Kalau kamu ingin pintar, rajinlah belajar dengan tekun. Ini adalah contoh pantun anak-anak. Kemudian contoh pantun orang muda adalah dari mana hendak kemana, dari Jepang hendak ke Cina. Kalau boleh saya bertanya, bunga yang cantik siapa yang punya? Ini berkaitan tentang masa muda, jadi ya berkaitan tentang perkenalan, perkenalan seseorang antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah pantun orang tua. Contohnya saya akan bacakan. Adik kakak tampak sepantar, kakak lari adik mengajar. Walaupun engkau pintar, bisa bodoh bila tak belajar. Jadi ada pesan di sini. Kalau pengen pintar, kalau dalam pantun orang tua, kalau pengen kita mendapatkan kepintaran, maka kita harus belajar. Itulah pesan dari orang tua atau pantun orang tua yang kita bisa nikmati. Demikianlah materi pembelajaran 4 yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kamu dalam memahami pembelajaran 4 subtema 1 dari tema 4. Dan untuk menguji pemahaman kamu akan materi yang tadi sudah saya jelaskan, silakan kamu mengerjakan soal latihan berikut ini. Usahakan mengerjakan soal latihannya tanpa bantuan atau minta tolong kepada siapapun. Saya doakan semoga kamu bisa dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.